Ini ada juga monstera ekor naga. Ini asli nih ya. Ini bukan imitasi, bukan dari plastik. Nih, ini ada monstera ekor naga atau nama latinnya Epiprenum pinnatum. Ya. Terus di sana juga ada. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan saya ini ada beberapa jenis tanaman hias yang merambat ya, yang merupakan kategori tanaman epifit. Seperti di sini ada monstera Andansonii atau biasa orang kenal janda bolong. Kemudian di sini ada Syngonium. Ya, di sini ada Syngonium putih. Kemudian ini ada monstera mayoi. Ya, ini ada monstera mayoi. Kemudian ini ada sirih gading atau nama latinnya Epipremnum aureum. Ya, bagus ya. Nah, untuk jenis tanaman yang epifit atau merambat, jika kita ingin merawatnya atau menikmatinya, kita bisa menanamnya di pinggir tembok sehingga dia menjalar di tembok. Kemudian, atau jika di sekitar rumah kita lahannya terbatas, kita bisa memanfaatkan turus. Ya, nah ini adalah turus. Bagaimana caranya untuk membuat turus sendiri di rumah? Saya udah pernah membuat kontennya. Bisa dilihat di link di atas ini ya. Oke. Nah, di video kali ini saya ingin mempraktekkan bagaimana caranya menanam tanaman hias yang kategori merambat dengan menggunakan turus. Oke. Dukung terus channel ini dengan cara klik like dan subscribe ya. Gratis loh. Dan juga jangan lupa tekan tombol loncengnya agar notifikasi video terbaru di channel ini langsung masuk di handphone Anda. Oke? Semoga bermanfaat. Yang akan kita praktekkan dalam video kali ini adalah monstera Andansonii ini, kemudian sirih gading. Nah ini kalau untuk monstera Andansonii udah ada bahannya, ini dua. Nah, kalau untuk Epipremnum aureum atau sirih gading ini bahannya belum ada. Yuk langsung aja kita siapin aja yuk. Tuh kebetulan di depan di pohon mangga tuh ada. Kita ambil aja beberapa batang lalu kita tanam di dalam pot menggunakan turus. Bagaimana tips dan caranya, ikuti terus di video saya berikut ini. Ada beberapa batang sirih gading yang menempel pada pohon mangga ini. Ini kita ambil aja agar untuk kita pindahkan ke dalam pot ya teman-teman. Caranya seperti ini. Nah, ini perhatiin teman-teman ya. Ini ada akar panjatnya tuh, kelihatan nggak nih ya? Ini ada akar panjatnya nih. Ya, ini kita potong di sini. Kita potong di sini. Ya, ini ya. Kita potong di sini. Oke, lalu kita ambil. Jangan sampai rusak si akar panjatnya ini ya. Nah, dia cuma nempel doang nih, kita cabut aja. Jangan sampai rusak. Nanti dari akar panjat ini akan tumbuh akar. Nah, kita ambil aja. Nih. Nanti kita pindah ke pot menggunakan turus. Oke, ini udah dapet. Gampang kan tuh. Kita ambil aja. Dapat. Ya, seperti ini ya. Ini agak robek, nanti kita potong aja ini. Apa-apa. Nah, ini tadi udah kita dapatkan bahannya ya. Kalau misalkan ada yang robek-robek seperti ini teman-teman, ini kita potong aja, kita buang aja yang robek-robek seperti ini nih ya, karena kurang bagus kalau misalkan kita tanam. Nah, selanjutnya kita persiapkan pot dan juga media tanam. Kalau misalkan ukuran pot menyesuaikan selera teman-teman aja ya. Kalau saya pribadi, saya sekarang menggunakan pot ukuran 25, sama ini juga sama. Nah, untuk media tanam di sini saya menggunakan campuran sekam bakar, sekam mentah dan juga tanah humus. Jadi kalau media tanam jenis-jenis Epipremnum dan juga monstera itu cenderung mudah ya. Yang penting bersifat poros dan kaya akan kandungan nutrisi.
ini untuk pot berisi media tanam sudah kita persiapkan. Selanjutnya kita pindah Monstera Andansoni ini ke media tanam yang baru menggunakan turus. Caranya ada sebagai berikut ya. Nah, ini kurang bagus ya. Kurang bagus ya teman-teman ya. Si turusnya ini terlalu tinggi. Jadi mau tidak mau kita harus menggunakan pot yang agak lebih besar. Seperti ini. Ya, teman-teman ya. Agar turusnya ini tenggelam lah pada bagian bawahnya. Oke. Di setting aja teman-teman ya untuk di bagian tengah. Nah, seperti ini. Kita setting di bagian tengah si turusnya ini. Selanjutnya kita pindah si Monstera Andansoni ini ya teman-teman. Kita lubangi pada bagian sampingnya. Lalu kita tanam. Isi bagian depannya sama kita lubangin saja pada sisi bagian sininya ya. Untuk nah sama akarnya udah lebat, kita masukkan saja. Selanjutnya kita ikat batangnya ini ya. Batangnya ini kita ikat ke atas menggunakan tali rapia. Seperti ini ya teman-teman. Kita ikat pada bagian atasnya. Ini sudah ya teman-teman ya. Sip. Kemudian sama ya teman-teman, untuk yang sirih gading kita setting si turusnya ini di bagian tengah-tengahnya. Oke, sudah. Jadi gitu ya teman-teman, bagaimana caranya menanam tanaman yang kategorinya merambat dengan menggunakan turus. Ya teman-teman, di sini saya menggunakan contoh sirih gading dan juga Monstera Andansoni. Tapi teman-teman kalau misalkan pengen mencoba dengan tanaman lain seperti ini, Syngonium ini juga merambat teman-teman. Ya, Syngonium ini juga merambat. Ini kita bisa gunakan turus juga. Oke, atau jenis-jenis Monstera seperti ini. Ini ada Monstera Andansoni. Ada Monstera Andansoni ini, Monstera Mayoi. Bagus banget ya seperti ini. Kita bisa menggunakan turus. Nah, untuk turus dan ukuran pot teman-teman bisa menyesuaikan ya, kira-kira panjangnya tuh berapa. Apakah 50 cm, 1 meter, kemudian diameternya tuh berapa. Menyesuaikan tanaman. Oke, kemudian kita tanam di sekelilingnya. Teman-teman bisa berkreasi menggunakan lebih dari 2 tanaman supaya dia terlihat rimbun. Nah, kalau di sini saya menggunakan 2 tanaman. Ini sama untuk Monstera Andansoni atau janda bolong. Terus ini ada sirih gading. Nah, pengalaman saya ketika kita pindahkan ke pot dengan menggunakan turus, dia tidak pernah layu teman-teman ya. Yang penting syaratnya itu akar panjatnya itu ngikut kita tanam. Jadi dari akar panjat itu nanti akan tumbuh akar serabut ya. Cukup sekian video singkat kita kali ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes 1 2 3 tes 1 2 3 tes 1 2 3 tes.